Silakan Ibu Marlin. Baik, terima kasih untuk Ibu Indri sebagai moderator sudah mempersilahkan kami pada giliran yang terakhir. Juga kami berterima kasih juga untuk Bapak Sendani sebagai Ketua FI yang mengajak maksa gitu ya untuk melakukan mengisi acara di sekolah Flikmas ini. Nah, juga kepada rekan-rekan Flikmas wilayah seluruh Indonesia, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami berdua. Jadi sebetulnya hari ini itu adalah kami ingin mengenalkan masyarakat adat Cirende yang sampai saat ini masih terbuka, mempertahankan budaya lokalnya, tetapi tetap terbuka untuk mampu menerima iptek dari luar, bahkan sudah dapat mengikuti segala pembaharuan-pembaharuan yang masuk dari luar desa Dende. Nah, sebelumnya salam sehat untuk semua ya dari tanah adat Cirende, dan tentunya kita juga turut prihatin untuk Kang Yana dengan masyarakat Cirende yang baru saja 1 jam yang lalu dapat musibah karena ada angin puting beliung yang memporak-porandakan sebagian bangunan baru yang dipergunakan untuk usaha produk kue-kue dan keripik dari daerah adat Cirende. Turut prihatin ya Kang Yana. Sebetulnya ini semua seharusnya Kang Yana yang akan mempresentasikan, bahwa secara cepat saja saya hanya akan mengenalkan Kang Yana sebagai tokoh adat di Cirende, dan juga yang sebelah kanan saya itu adalah Abah Asep ya, itu adalah tokoh adat yang lebih senior dari Kang Yana ya. Jadi saya akan memulainya dengan mengenal dulu desa Cirende ya. Jadi penuturan awal yang saya rancang di sini bersama Kang Yana itu adalah sebenarnya desa atau kampung Cirende itu dikenal karena rasinya ya, rasinya mulai dikenal karena rasinya. Nah, rasi itu adalah makanan pokok mereka yang berasal dari singkong varietas karikil yang hanya tumbuh di Cirende ya. Jadi Cirende itu sendiri itu berasal dari nama pohon rende yang kalau Ibu Bapak bisa membaca di sini, dari yang banyak tumbuh di desa sana. Nah, mungkin karena pohon rende ini sejenis pohon yang banyak tumbuh di sana dan dipakai sebagai bahan obat herbal di sana, kemungkinan nama pohon inilah yang menyebabkan nama kampung di situ diberi nama Kampung Cirende. Nah, menariknya pada masyarakat adat di sini, itu mereka punya falsafah hidup yang menjiwai konsep kedaulatan pangan sesungguhnya ya, di mana falsafah ini bisa saya bacakan ya, mungkin agak lafalnya mungkin kurang tepat ya karena karena ini bahasa Sunda, mudah-mudahan nggak terlalu salah ya Pak Sondi dan Ibu Indri ya. Di sini dikatakan tenyawah asal boga pare. Itu artinya tidak punya sawah asal punya padi. Teboga pare asal boga beang. Tidak punya padi asal punya berang. Kemudian teboga beas asal bisa nyangu. Tidak punya beras asal bisa menanak nasi. Tenyangu asal dahar. Tidak anak nasi asal dapat makan.
Tedahar asal kuat. Nah, ini menjadi falsafah hidup mereka dan nanti bisa ditanyakan langsung ke Kang Yana sebagai tokoh adatnya. Ya. Dan berikutnya saya akan juga menjelaskan histori atau skema perubahan dan perkembangan di masyarakat Cirende yang sudah dirasakan oleh masyarakat di sana, di mana bermula dari pepatah yang berbunyi belum makan, belum bisa makan nasi. Jadi beras itu kan di kita itu sebagai staple food ya, atau pangan pokok ya. Jadi memang banyak sekali bangsa kita, masyarakat Indonesia, mungkin di antara ibu bapak juga begitu merasakan bahwa kalau belum ketemu nasi itu rasanya belum makan, walaupun sudah makan singkong, makan ubi, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian dengan adanya pepatah itu, mereka merasakan perlu melakukan satu perubahan paradigma ya, bahwa mereka ingin menunjukkan bahwa tidak harus beras yang menjadi pangan pokok, tetapi mereka masyarakat bisa menggantinya dengan sumber karbohidrat yang lain. Begitu kalau bahasa kita ya. Tapi nanti Kang Yana akan menjelaskan lebih bagus ya, lebih indah dengan falsafah yang dengan bahasa-bahasa mereka yang baik itu. Nah, dari perubahan paradigma itu, mereka juga ingin menampilkan atau bukan menampilkan, bahkan menemukan bahwa produksi singkong mereka yang ternyata singkong itu adalah singkong beracun dari varietas karikil itu sudah diteliti. Saya sendiri dengan kawan-kawan dulu meneliti bahwa singkong karikil itu HCN-nya tinggi sekali. Jadi memang benar kalau dikatakan beracun. Itu ternyata menjadi jawaban bagi masyarakat adat Cirende. Nah, mereka mengolahnya, ya, mengolah menjadi rasi, ya, menjadi rasi sejak tahun 1918 untuk menggantikan beras yang menjadi pangan pokok sebelumnya. Nah, ini semua nanti akan diceritakan oleh Kang Yana sejarahnya kenapa kok harus mengganti ya, tapi prinsipnya itu sudah membantu pemerintah di dalam ketahanan pangannya ya. Jadi mereka tidak terlalu tergantung pada beras atau nasi ya. Tidak tergantung sama sekali. Nah, perubahan berikutnya adalah perubahan paradigma melalui gerakan sosial dan edukasi. Di sini dengan mengambil hati masyarakat melalui perut mereka, atau to gain people heart is through their stomachs ya. Jadi mengambil hati masyarakat melalui perut ya, itu menjadi perubahan paradigma baru bagi masyarakat di sana. Dan yang terakhir, perubahan itu bisa dikatakan sebagai optimalisasi masyarakat adat dalam menyebarkan pengetahuan ya, pengetahuan dan pemahaman tentang pangan alternatif dan praktek pertanian berkelanjutan ya. Optimalisasi itu adalah upaya diplomasinya. Nah, pada slide yang berikut ini di sini sudah mulai masuk ya, karena judulnya kan tadi adalah adaptasi. Ini sebenarnya judul ini kita peroleh dari Pak Sundani loh ya. Jadi kita berusaha mengerti keinginan Pak Sundani di dalam menampilkan presentasi. Jadi di sini ada kemampuan adaptasi warga masyarakat adat Cirende saat berhadapan dengan iptek perguruan tinggi. Nah, tadi sudah saya katakan dan sangat manis sekali dalam menerima informasi, teknologi itu masuk ke lingkungan atau komunitas masyarakat adat di sana. Nah, untuk membuktikannya itu sudah banyak sekali perguruan tinggi yang masuk. Yang tercatat di sini adalah contohnya Universitas Padjadjaran, ya. Kemudian yang banyak ini selama dari mulai tahun 2007, kemudian Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Universitas Ahmad Yani, Universitas Pasundan, Universitas di lingkungan Jawa Barat ya. Kemudian lembaga risetnya BPPT dan DIPI Bandung. Dan juga
sudah banyak kunjungan dari beberapa negara ASEAN, karena pada waktu itu ada 11 negara yang datang ke Cirende hanya ingin tahu bagaimana kehidupan masyarakat di Cirende. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk menggabungkan cerita bagaimana Cirende itu bisa dikenal oleh dosen-dosen atau prodikmas ya. Itu semula dari program IBM ya, masih kecil-kecilan, jadi masih spot-spot saja yang dilakukan oleh beberapa dosen dari Unpad, juga dari Unjani, juga dari UPI, juga dari PAS ya. Ada IBM, ada penelitian di sana, ada juga pengabdian masyarakat internal ya, seterusnya. Nah, yang paling dikenal, yang terakhir itu adalah perolehan kita dalam IBW ya. Jadi di sana ada iptek bagi wilayah, namanya baru IBW, dan kita sebut sebagai IBW itu sebagai Dewi Tapa. IBW Dewi Tapa itu artinya Desa Wisata Ketahanan Pangan. Jadi kita ingin mengangkat ketahanan pangan di sana, bekerja sama dengan Pemkot dan 2 universitas, itu untuk mengangkat ketahanan pangan masyarakat adat Cirende ya. Nah, ini roadmap-nya, saya rasa tidak perlu saya jelaskan, roadmap-nya demikian, jadi mulai dari 2007, kemudian sampai 2012 kita selesai program IBW Dewi Tapa tahun kedua. Kemudian selanjutnya itu tidak ada yang meneruskan karena ada sesuatu dan lain hal, saya harus kembali ke kampus ya, lebih banyak fokus di kampus sehingga saya tidak lagi meneruskan ya, dan tidak ada kader atau adik-adik yang mau meneruskannya. Nah, tetapi kita meninggalkan sesuatu yang bisa menjadi legacy bagi masyarakat Cirende, yaitu adanya pemetaan. Jadi di sana kita sudah melakukan pemetaan topografi untuk tata guna lahan persiapan desa wisata. Jadi siapapun nanti yang akan meneruskan atau akan berinvest di sana, itu sudah bisa dengan pemetaan seperti masih sederhana sekali, tapi mungkin nanti mereka akan lebih memperbaikinya ya. Mudah-mudahan ya, ini memang hasil dari tahun terakhir program IBW yaitu. Dan selanjutnya yang ingin saya jelaskan ingin saya tampilkan adalah pengenalan teknologi sesuai dengan judulnya, judul presentasi hari ini. Pengenalan teknologi di sana sangat mudah. Jadi sangat mudah karena memang karakter masyarakat adat di Kampung Cirende itu sangat terbuka, sudah saya katakan tadi, dan adaptif dalam mengenal dan menerima informasi. Jadi mereka sangat mudah, jadi kita bergaul itu sangat diterima oleh mereka. Mereka tidak melihat ini dari perguruan tinggi, tidak melihat dari agama apapun, dari komunitas politik atau apapun, dia terima dengan sangat santun dan baik hati sekali gitu ya. Mereka tuh sangat baik hatinya dan sangat jujur gitu ya. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak udah mengenal mereka, memang kita menjadi bisa lebih dekat. Nah, ini contohnya gambar-gambar yang memang sudah masuk teknologi ke daerah ke masyarakat Cirende, dan mereka mau gitu dengan diberikan teknologi atau alat mesin, mereka mau mengubah cara mengolah singkongnya untuk menjadi produk rasi tersebut supaya produksinya lebih meningkat lagi. Itu, dan selanjutnya kita akan melihat pengenalan teknologi ini akan dilanjutkan dengan pengenalan teknologi pangan ya. Di sana itu karena ibu-ibunya di sana itu cukup aktif, jadi sebelum perguruan tinggi masuk ke sana dengan teknologi yang lebih modern, mereka pun sudah membuat produk-produk yang bagus sekali, yang mungkin hari ini kalau memungkinkan dan sudah mengerti caranya, itu Kang Yana atau masyarakat Cirende juga ingin memasukkan produk mereka ke portal kita. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menyemangati mereka dan mengangkat nama masyarakat Cirende di dunia yang lebih. Mereka sangat sederhana. Mereka memproduksi kemudian
menjualnya. Kalau ada yang beli, mereka produksi. Tetapi yang beli memang banyak sekali. Nah, kita dari kampus itu yang mengenalkan paling bagaimana pengemasan yang lebih baik, bagaimana membuat logo, dan bagaimana menyimpan supaya umur simpan dari produknya itu tetap bertahan atau kualitasnya tetap bertahan baik sesuai dengan umur simpan yang kita hitung. Nah, seperti itu kita sudah masukkan pembelajaran juga pengetahuan pemasaran yang masih sangat sedikit karena memang mereka budaya lokalnya itu. Jadi mereka memproduksi, ada yang beli, mereka senang, tidak terlalu memikirkan bisnis yang tadi pemateri sebelumnya Pak Mahani ya, prinsip bisnisnya seperti itu. Nanti Kang Yana menjelaskan prinsip kewirausahaan berbasis budaya lokal. Nah, itu akan dijelaskan sendiri oleh Kang Yana ya. Nah, ini selanjutnya ada gambar-gambar bagaimana perkembangan teknologi yang masuk ke Desa Cirende, yaitu kita memang kampus ingin sekali merubah yang tadinya ras itu hanya bentuknya itu hanya seperti apa ya? Seperti awuk. Awuk tuh bahasa awuk tuh apa ya? Bahasa Jawanya apa ya? Awuk tuh bahasa Sunda ya. Jadi perasan singkong di mana cairannya itu menjadi pati ya, kemudian ampasnya itulah yang mereka olah di luar, orang itu mau membelinya kalau tampilannya itu seperti beras, seperti itu. Dan selanjutnya pada slide berikutnya kita akan menampilkan ini hasil terakhir dari sentuhan teknologi pangan di sana. Hasil terakhirnya adalah mungkin bisa dipindahkan slide-nya, maaf. Ini. Jadi produk terbaru dengan inovasi kampus. Di sini beberapa penelitian itu berujung pada produk pangan yang modern, ya modern. Mengapa gitu? Karena produk-produk Cirende itu sudah mulai dikenal di tingkat bukan dikenal ya, sudah mulai ada yang mengenal di tingkat internasional ya, karena kalau kita kebetulan seminar di luar negeri itu kita mengenalkan itu dari hasil penelitian mahasiswa S1, S2 dan S3 itu, sehingga mereka mulai ingin tahu lagi dan mereka ingin juga merasakan atau membuat produk-produk produk-produk berbahan baku ampas singkong, tetapi produknya itu terlihat lebih modern. Karena itu dilakukan inovasi, yaitu dengan membuatnya seperti pasta atau mie atau spaghetti atau fettuccine. Jadi kelihatannya lebih internasional gitu. Dan hal ini ternyata teknologi ini dan cara pengemasan seperti ini diadopsi oleh pemerintah Vietnam dan mulai dipasarkan tetapi di Indonesia sendiri, bahkan di Bandung, Jawa Barat sendiri ini belum, karena memang masyarakat Cirende masih lebih ya nggak mau cepet-cepet gitu ya, memang sederhana sekali pemikirannya bahwa cukuplah dengan yang sekarang, mungkin next atau ke depan kalau mungkin arah baru itu akan dikembangkan produk terakhir sentuhan teknologi kampus. Nah, kemudian pergerakan yang lain itu adalah pergerakan berkelanjutan mencapai tujuan dalam program SDGs ya. Nah, ini adalah ini baru saja dikirim oleh Kang Yana. Ini mungkin mereka bekerja sama dengan Pemkot. Jadi saya ingin menyampaikan saja ini pesan dari masyarakat bahwa masyarakat itu sekarang sudah bekerja
sama dengan Pemkot itu dengan sangat baik. Kalau dulu mereka lebih bukan memilih ya, mereka lebih bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi atau akademisi karena mereka merasa bahwa Pemkot itu hanya menjadikan mereka objek saja ya, jadi objek saja untuk hanya mengambil mereka punya proyek, kemudian mereka mengirim sesuatu, tapi mengirim sesuatunya itu tidak berguna ternyata di Cirende, misalnya mengirimkan alat-alat, ternyata alat-alat itu hanya mangkrak aja di sana, tidak bisa digunakan karena menggunakan watt yang tinggi listrik, sedangkan di Cirende mungkin mereka tidak bisa membayar listrik atau PLN yang begitu tinggi sehingga percuma saja. Tapi sekarang kelihatannya berganti wali kota, itu mereka mulai bekerja sama. Dan ini kerjasamanya seperti ini sampai ke model kerjasama pentahelik. Jadi sama pemerintah, perguruan tinggi, bisnis, masyarakat, dan media ini dirangkul bersama-sama dengan komunitas di Cirende dan Pemda. Dan sampai di sana juga sudah ada lokasi khusus summer course ya bagi masyarakat, bagi mahasiswa Indonesia atau mahasiswa internasional. Nah ini nanti Kang Yana aja yang cerita karena ini sudah saya tinggalkan waktu itu, sehingga silahkan nanti Kang Yana yang akan bercerita. Saya rasa itu barangkali untuk lebih jauhnya Cirende ini yang menjadi kebanggaan adalah kita itu sempat saya dan Pak Sondi, mungkin Pak Sondi sudah lupa, bahwa buku kita sudah sangat banyak yang membaca Pak, itu perjalanan rasi dari inferior, makanan inferior menjadi superior. Nah ini menjadi legacy kami bahwa kita sudah bisa membuat buku tentang rasi dan ini sedang diterjemahkan ke bahasa internasional. Jadi mudah-mudahan dengan demikian masyarakat Cirende lebih dikenal dan mereka lebih bangga dengan semua yang sudah mereka adopt dari perguruan tinggi. Itu saja mungkin yang bahan presentasi yang saya dengan keterbatasan saya dengan Kang Yana, waktu, tempat, dan seterusnya, itu yang bisa kami tampilkan. Untuk selanjutnya, Kang Yana sudah menyediakan juga film atau video yang bisa kita saksikan bersama, kemudian nanti Kang Yana akan menjelaskan bagian-bagian apabila ada waktu untuk diskusi. Begitu saja mungkin ya Kang Yana, mohon maaf loh kalau saya sebagai juru bicaranya ada yang kekurangan-kekurangan. Demikian saja dan kita akan saksikan videonya yang berdurasi hanya 2 menit saya rasa. Silahkan Bu Indri untuk ditampilkan videonya. Mereka sedang membuat rasi. Sayang ya nggak terdengar. Ini sedang menceritakan kehidupan masyarakat kita. Semuanya ini tidak pernah mengenal nasi atau beras. Mereka mengkonsumsi makanannya adalah
ampasnya singkong. Ini Kang Yana, tokoh adat. Sih pertama-tama untuk undangannya bisa hadir di sore hari ini. Sebenarnya apa yang mungkin Bu Marlin tadi sampaikan sudah cukup mewakili ya. Tapi mungkin kebetulan kalau boleh cerita sedikit aja mungkin kenapa kami di Cirende mau istilahnya membuka diri. Sebenarnya dulu kami sangat tertutup, apalagi bercerita tentang kebiasaan kami, terutama makan singkong. Mungkin pada saat itu memang masih identik makan singkong ini, terutama bagi kami dan anggapan dari luar dianggap sesuatu yang mungkin aneh, nyeleneh, terus juga bisa jadi anggapan-anggapan negatif itu muncul ke kami dan kami rasakan ketika sekolah, ketika bergaul di luar lingkungan Cirende. Itu yang menjadi mungkin poinnya kenapa kami akhirnya mau berbagi sebuah kebiasaan, sebuah tradisi yang diwariskan oleh leluhur kami dan tidak semata-mata hanya mungkin yang tadi usaha atau mencari keuntungan, enggak gitu. Suaranya ada Ibu Marlin? Ada Kang Yana, oh, ada. Ya, Kami sedang menyimak ya, silakan. Ya dari pengalaman yang mungkin bertahun-tahun kami dapat semacam ejekan dari masyarakat luar karena makan singkong identik mungkin kayak ada anggapan kayak babi hutan gitu, ada anggapan kayak tidak punya beras, tidak punya orang miskin, orang apa itu menjadi labeling kami gitu dari masyarakat luar. Itu yang dulu kami sangat tertutup dan akhirnya ketika kami kurang lebih tahun 2000-an ketemu sama berbagai kalangan, dari kalangan akademisi, pemerintah, mulai ingin berbagi bagaimana pengalaman kami di Cirende selama hampir tahun ini mungkin 100 tahun lebih. Jadi bagaimana kami harus menginformasikan karena ada sesuatu yang pada saat itu kami pikirkan, kami maknai ini sesuatu yang berbahaya kalau kita hanya mengandalkan paradigma belum makan nasi, banyak anggapan belum makan. Ketika belajar itu, kita dapat informasi banyak dari pemerintah pusat pada saat itu, dari Kementerian Pertanian. Katanya beras ataupun makanan pokok yang dihasilkan oleh petani kita kadang-kadang cukup, tapi kadang-kadang kekurangan. Ketika kekurangan itu akhirnya negara, pemerintah dalam hal ini melakukan namanya impor. Ironis gitu, ironis. Padahal hanya sebuah paradigma. Padahal makanan itu adalah identik dengan sumber karbohidrat, sumber kekuatan. Ketika kami selama hampir 100 tahun mengkonsumsi singkong, kok dari segi kesehatan kami tidak kalah lah dari yang makan sehari-harinya beras. Dan kami hidup normal, tidak kekurangan suatu apapun, dalam tanda kutip ya hidup berkecukupan. Dan itu menjadi kegelisahan kami ingin memberikan informasi terhadap pemerintah. Kami bukan sebuah
tempat untuk riset, penelitian, tapi kami membuktikan selama 100 tahun kami mempertahankan tradisi ini, hanya mungkin paradigmanya atau mindset masyarakat masih identik-identikan gitu. Dan itu akhirnya kami membuka diri, berbagi bagaimana kami memahami pangan ini. Dan itu ternyata akhirnya melahirkan sebuah gagasan ketika pada saat itu oleh Kementerian Pertanian, penganekaragaman pangan. Dan itu penganekaragaman pangan itu mungkin kami salah satu sumbangsi terhadap, bisa jadi kajian-kajian akademisi bahwa ternyata makanan itu tidak identik dengan beras. Dan itu mungkin menjadi salah satu keberanian pada saat pemerintahan Pak Presiden SBY untuk membuat sebuah program penganekaragaman pangan. Jadi pangan itu tidak hanya satu, tapi ada banyak alternatif. Di Cirende bisa gitu. Dan akhirnya kami mungkin banyak bertemu dengan pihak akademisi, bagaimana yang sangat tradisional pengolahan singkong itu untuk dikembangkan lebih jauh. Dalam tanda kutip, bagi kami dulu tidak berpikir bisnis, tidak berpikir usaha, tapi bagaimana supaya orang tertarik kalau kita bersama-sama mencari sebuah formula bagaimana supaya ada istilah makanan termarginalkan gitu, singkong itu. Padahal ketika ada sentuhan teknologi pangan, tentu mungkin Bu Marlen sebagai yang mendampingi kami beberapa tahun cukup lama gitu, dan kami berhasil mencoba berbagai produk pangan, terutama dalam bentuk kue, makanan kayak snack gitu, yang mungkin harga jualnya lebih menguntungkan. Tapi kembali lagi kita itu bukan semata-mata mencari materi, tapi kami untuk mendorong masyarakat lain gitu untuk belajar, untuk hayu bisa, ternyata bisa. Untuk itu kami mungkin ketika Ibu Marlen mendorong bersama-sama pemerintah kota pada saat itu, walaupun secara politis memang akhirnya kurang baik gitu, namanya Dewi Tapa, Desa Wisata Ketahanan Pangan. Karena kita sudah masuk kota, ada desa gitu. Padahal Pak Wali Kota sendiri pada saat itu yang memberikan judul itu, ya Ibu. Nah, jadi akhirnya Ibu Marlen terasa sendiri gitu ya, ketika penganggaran dari pemerintah akhirnya nggak jadi-jadi gitu, karena memang secara aturan memang bukan wilayah mainnya pemerintah gitu, pemerintah kota, karena desa, karena di Cirende bukan desa tapi kampung gitu. Jadi akhirnya di Buntang-Banting begitu aja gitu, tidak mengenakan lah jadi cerita Ibu Marlen pada saat itu. Tapi ilmu yang diberikan oleh akademisi melalui Unpad pada saat itu sangat berharga sekali. Kami berinovasi bagaimana ini potensi yang Bu Marlen pada saat itu namanya Dewi Tapa dengan apa istilahnya, mungkin kalau salah saya koreksi, master plan-nya, wah keren nih, saya belajar banyak. Saya mencari sebuah pengetahuan bagaimana supaya bisa memanajemen kampung kami menjadi yang ditawarkan oleh beliau Bu Marlen pada saat itu adalah eko eduwisata, dan kami masuk terutama ke eduwisatanya. Jadi orang supaya belajar di Cirende dengan pangan, tidak membeli produknya aja, tapi belajar, yang penting pembelajarannya. Kalau produk itu kan memang ya bisa jadi hanya sebatas daya tariknya, tapi ketika belajar dari bagaimana masyarakat di Cirende mengelola sistem taninya, cara bertaninya, tata kelola pertaniannya, sampai bisa menjadi produk pangan. Dan itu yang menarik, ketika pengunjung berkunjung ke Cirende, pengalaman itu yang menjadi harapannya merubah gitu, merubah sedikit-sedikit gitu tentang paradigma bahwa orang kota bukan tidak ada beras, bukan kekurangan nasi, tapi di kota itu cenderung orang masyarakatnya memang tidak terlalu menghargai pangan itu, karena sudah dibeli tidak habis, dibuang begitu aja. Kalau di adat enggak. Jadi dikenalkan bagaimana proses dari bertani sampai mengolah perlu tenaga, perlu energi, perlu kesabaran, dan itu yang harus menjadi nilai harga yang tidak bisa diukur dengan materi.
Itu yang kami lakukan supaya orang bisa menjadi ada perubahan lah intinya, harapannya melalui edukasinya. Saya Bu Marlin, akhir-akhir ini kita dapat banyak respon positif gitu. Kita sampai mengembangkan itu, pemerintah kota mulai merapat sampai kita dapat sesuatu yang menarik gitu. Kita dilombakan di tingkat nasional Bu oleh pemerintah Kota Cimahi melalui namanya judul ininya gastro diplomasi gitu. Pada saat itu dan gastrodiplomasi itu ternyata dapat apresiasi dari pemerintah pusat, dan kami sangat luar biasa, banyak orang berkunjung dari luar negeri, dari mana-mana gitu. Tapi memang apa mau dikata gitu, memang ada perubahan, ada siklus kehidupan yang mungkin harus dinormalkan, dari normal jadi agak semi normal gitu. Jadi memang itu yang sedang kami pikirkan. Kami sudah merintis ini mungkin dari sama Bu Marlin 2007 ya. Jadi sampai hari 2007 ya Ibu. Jadi sampai hari ini kerja keras yang luar biasa ya bagi kami. Tapi ada pandemik ini, corona ini, kami memutar otak kembali, ini media apa yang kami akan pakai, karena kami sudah membina banyak masyarakat gitu, dari kulinernya, dari bagaimana masyarakat harus bisa menerima tamu dengan menyiapkan rumahnya jadi homestay gitu. Sudah punya 20 rumah, tapi karena pandemik ini jadi kami khawatir, was-was, dan kami sedang memikirkan bagaimana persoalan ini dapat menjawab, terutama yang kami rintis, yang kami kembangkan. Tapi dan dalam tanda kutip tadi kembali lagi, memang ada nilai ekonomi dari semua kegiatan ini, tapi yang kami dorong adalah dari semua keuntungan yang kami lakukan adalah untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Jadi kita mengembangkan namanya mungkin kalau saya kan nggak sekolah ini Bu, jadi nggak terlalu ini. Kita menyebutnya karena didampingi oleh beberapa universitas, akhir-akhir ini kita dengan Unpar sama Unjani, namanya socialpreneur gitu. Jadi kita bagaimana keuntungan ini dapat mengatasi masalah-masalah sosial, terutama kami di adat. Sosialnya tidak dalam konteks bukan masalah kerawanan, tapi masalah eksistensi budaya kami. Karena nggak ada orang lain atau siapapun lah hari ini yang mengapresiasi budaya dalam konteks kesenian, pertunjukan musik, dalam konteks tradisi, susah, sangat susah. Hanya dengan wisata, salah satunya bisa. Pemerintah baru mungkin hanya susah gitu, kalau ngomong minta bantuan pemerintah capek, kita juga nggak mau lah, males gitu, kalau tidak ada niatan baik gitu. Jadi kita ingin mandiri, tapi kalau pemerintah ada, ya mangga. Kita tidak apatis terhadap pemerintah, tapi kalau tergantung ya repot juga. Nggak akan menunggu bantuan gitu. Mungkin itu Ibu, Bapak yang hadir, mohon maaf mungkin saya terlalu lancang menyampaikan. Tidak apa-apa Kang Yana, luar biasa. Memang ini Bu Marlin sudah berhasil melakukan pendampingan ya kepada masyarakat Cirende, dan harapannya LASI ini bisa disejajarkan dengan beras tentu saja, karena sudah terlihat Kang Yana sehat gitu ya, baik-baik saja.